terus. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal waladi utawi perkara yungkiru kang batalake aladi al-wudu'a wudu sittatu asya'a iku mung pira-pira perkara ma ya iku perkara kharaja kang metu ma minas sabilaini saking dalan loro wan naumu lan turu ala ghairi akil mutamattin ing atase liyane tingkahe wong kang ngerti pelungguhan wazawal akli lan ilange akal disukrin setepe mabuk au maradin utawa lara walang surga juli lan bukok wong lanang almar'ata ing wong wadon ajnabiyata lan liya min ghairi hailin saking tanpa elen-elen saking tanpa alen-alen wa masu lan bukok Terus Masu farji lan bukok farjine Adam anak Adam wa masu farjil Adam lan bukok farjine anak Adam bibatinul kahfi kelawan jurune epek-epek wa masu kala sobi lan kepok golongan yang dibure wong alal jadi ing atase kaul jadi. Hal-hal yang membatalkan wudu ada 6, yaitu 1. Sesuatu yang keluar dari kubur dan dubur. 2. Tidur dengan tanpa menetapkan pantatnya. 3. Hilang akalnya baik karena mabuk atau karena sakit. 4. Bersentuhan kulit antara lelaki dengan wanita lain atau bukan mahramnya tanpa penghalang. 5. Menyentuh kemaluan manusia dengan telapak tangan. 6. Dan menyentuh lingkaran duburnya menurut kaul jadid. Faslun utawi iki iku fasol waladi utawi perkara yujibu kang majibake aladi al-husla ing adus sitawi asya'a iku 6 suwiji-suwiji salah satun utawi kang telu tashtariku iku saputan fiha ing dalem telu ar-rijalu sapa wong lanang wan nisa'u lan wong wadon wahya utawi telu iltiqa'u iku ketemune iltiqa'ul khitanani iku netemune wasunatan loro wa inzalul mani lan metune mani wal mautu lan mati wasalah satu utawi kang telu tastasu iku tertentu biha kelawan telu anisa'u sapa wong wadon wahia utawi telu al haidu iku haid wan nifasu lan nifas wal wiladatu lan anak. Hal-hal yang mewajibkan mandi ada 6. 3 untuk laki-laki dan perempuan yaitu 1 bersetubuhan, 2 keluarnya sperma atau mani, 3 dan mati, sedangkan 3 yang lain khusus untuk perempuan yaitu 4 haid, 5 nifas dan 6 melahirkan. Faslun utawi iku fasal wa faraidul husli utawi pira-pira fardune adus salah satu asya'a iku telu pira-pira perkara an-niyatu rupane niat wa izalatun najisati lan ngilangi najis ingkanat lamun ana apa najis ala bedenihi iku ing atase awake wong wa isyalul ma'i lan nekaake banyu ila jami asya'i marang sekabehane rambut wal basyarati lan kulit. Fardunya mandi ada 3, yang pertama niat, kedua menghilangkan najis jika terdapat dalam tubuhnya, ketiga meratakan air ke seluruh rambut dan kulit. Wasunanuhu utawi pira-pira sunai adus, khamsatu asya'a iku 5 pira-pira perkara. Atas nyatu yaiku maca basmalah wal wudu ulan wudu qablahu sedurunge adus wa imrarul yadi lan
nglakokake tangan alal jasad ing atase jasad wal muwalatu lan muli-muli wa taqdimul yumna lan dinginake kang tengen alal yusra ing atase alal yusra marekake kang kiwa. Kesunahan mandi ada 5, yaitu yang pertama membaca basmalah, kedua wudhu terlebih dahulu sebelum mandi, ketiga menjalankan atau menggosokkan tangan ke seluruh tubuh, keempat beruntun, kelima mendahulukan anggota badan yang kanan daripada yang kiri. Faslun utawi iki iku fasol wal iktisalatu utawi pira-pira adus al masnunatu kang disunatake sab'ata asyara iku 17 guslan apane aduse. Guslul Jum'ati ya iku adus Jumat wal aidini lan riyaya loro wal istisqai lan istisqa wal khusufi lan gerhana bulan wal khusufi lan gerhana srengenge wal ghuslu lan adus min ghuslil mayyiti saking arahe adusi. Wal kafiri lan wong kafir ida aslama nalikane mlebu Islam wal majnun lan wong eden wal mugma alaihi lan wong kang ayanan ida afaqa nalikane waras sapa majnun lan mugma alaihi wal ghuslu lan adus indal ihrami nalikane arep ihram walidukhuli Makkah lan karena mlebu Makkah walil wuqufi lan karena wukuf di Arafah ana ing Arafah walil mabiti lan karena nginep di Musdalifah ana ing Musdalifah waliran bil jimari lan karena dalam pira-pira jumrah asala sikang telu walit tawafi lan karena tawaf walisa'i lan karena sa'i walidukhuli madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lan karena mlebu Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mandi yang disunahkan ada 17. Yang pertama mandi Jumat, mandi 2 hari raya, mandi istisqa, mandi gerhana bulan, mandi gerhana matahari, mandi setelah memandikan mayat, mandinya orang kafir ketika masuk Islam, mandinya orang yang gila setelah sembuh, mandi orang pingsan ketika sadar atau siuman, mandi ketika ihram, mandi untuk memasuki Mekah, mandi untuk wukuf di Arafah, mandi untuk bermalam di Musdalifah, mandi untuk melempar 3 jumrah, mandi untuk tawaf, mandi untuk sa'i, dan mandi untuk memasuki Madinatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil anbiya wa asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullah wa ini al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Pasal pertama membincang hal-hal yang membatalkan wudhu. Setiap yang keluar dari kubur-kubur membatalkan wudhu selain keluarnya sperma. Keluarnya sperma tidak membatalkan wudhu tapi mewajibkan mandi. Yang kedua, tidur. Namun kalau tidurnya orang yang duduk, bagaimanapun cara duduknya, asal pantatnya bisa menekan keluarnya kentut,
maka tidurnya tidak membatalkan wudhu. Maaf dan maaf, tentu saja pantat yang bisa menahan keluarnya kentut adalah pantat yang berisi daging. Artinya kalau orang kurus bagaimanapun cara tidurnya tetap batal wudhunya. Karena apa tadi? Pantatnya tidak apa? Tidak bisa menahan keluarnya kentut. Baik. Terlebih jika pipinya berat besar banget, itu lebih bisa menjamin apa? Menahan keluarnya apa? Kentut. Kalau gendut lah, untuk mengatakan gendut kan. Terus soal persentuhan laki dan perempuan termasuk suami istri itu juga membatalkan wudhu. Anda bertanya, perhatikan, mengapa sementara dalam kelompok muslim kok ada yang mengatakan suami istri tidak membatalkan wudhu? Ya. Nah, mereka beranggapan bahwa pengertian menyentuh di sini, maaf, bukan bersentuhan antar kulit saja, tapi yang dimaksud oleh mereka adalah bersentuhan kelamin, hubungan intim. Sehingga kalau versi mereka hanya bersentuhan kulit tidak membatalkan apa? Wudhu. Ya. Jadi Anda bisa pemahaman yang lain nanti. Kok ada sementara kelompok muslim mengatakan suami istri tidak membatalkan wudhu karena pada mereka bagaimana tadi? Persentuhan di sini adalah apa? Persentuhan apa? Kelamin, bukan hanya kulit. Tapi kita mazhab Syafi'i jelas mengatakan persentuhan di sini adalah apa? Persentuhan kulit, sehingga suami istri tetap saling membatalkan wudhu. Berikutnya soal mandi. Saat mandi wajib, gitu ya, jangan ada anggota tubuh yang tidak tersiram air. Sehingga maaf dan maaf, perempuan yang agak gemuk, yang banyak lekuk tubuhnya itu semua harus tersiram air. Termasuk apa? Daerah pantat, kubul itu. Dan kukulnya kalau perempuan juga dua-duanya harus apa? Seperti cebok dan agak ditekan, agak ngeden dalam bahasa Jawa. Itu ditekan. Nek begitu sama dengan mandi. Bicara mandi saja ada aturan yang seperti itu. Kalau tidak ngaji tidak mungkin tahu. Jadi saat mandi bagaimana? Harus ditekan, harus didengke gitu. Itu harus terbasuh oleh apa? Air, baik jalan depan ataupun apa? Belakang. Kalau laki-laki cukup jalan belakang, yang depan pasti kena air. Tapi kalau perempuan tanpa seperti cebok itu tidak akan terkena apa? Air. Itu harus ada jongkoknya. Kalau hanya berdiri tidak mungkin semua tersiram air. Harus pakai acara jongkok-jongkok segala. Nah, sebelum mandi usahakan semua najis dihilangkan terlebih dahulu. Ya, semua najis dihilangkan terlebih dahulu. Terlebih saat junub, ya. Saat Anda junub, ya, maka rumah Anda tidak akan dimasuki oleh malaikat. Ya. Anda sedang junub, maka rumah Anda tidak akan dimasuki malaikat pembawa rahmat, tapi yang masuk adalah syaitan. Karena itu sampaikanlah kepada siapa saja, termasuk keluarga Anda, terlebih teman Anda yang baru nikah, gitu ya. Kalau junub maka segeralah mandi. Pun, paham ya? Kalau junub apa? Segeralah mandi. Agar apa? Rumahnya segera dimasuki oleh malaikat. Terpaksa karena kondisi tertentu belum memungkinkan mandi, maka minimal wudhu. Woi, minimal apa? Wudhu. Sebelum melakukan aktivitas apapun, sehabis junub wudhu, minimal wudhu dulu.
Termasuk maaf mungkin bagi manten baru kan mungkin gitu ya. Untuk hubungan intimnya kan tidak hanya sekali, tapi sampai berkali-kali. Dan setelah antara hubungan pertama dengan kedua minimal pakai apa? Wudu. Ya, jangan langsung kayak hewan jangan. Ya, kita manusia yang perlu beretika. Bagaimana saat junub? Bagaimana saat haid ataupun nifas? Bolehkah potong kuku dan potong rambut? Boleh-boleh saja. Cuma sebaiknya jangan. Apakah rambut dan kuku yang telah terpotong harus dimandikan? Tidak. Tapi sebaiknya apa? Dikuburkan. Rambut dan kuku yang telah terpotong sebaiknya apa? Dikuburkan. Saat mandi, usahakanlah yang disiram bagian anggota kanan dulu. Ya, badan kita kan terbelah, ada kanan, ada kiri. Usahakan sebelah kanan dulu yang disiram air, baru yang kiri. Perhatikan lagi, insya Allah semua penting yang saya sampaikan. Kalau Anda mandi, gitu ya, jangan pakai sabun dulu. Ya, pakai sabunnya kapan? Setelah mandinya sah. Setelah air merata ke seluruh tubuh, baru Anda pakai apa? Sabun ataupun sampo. Sehingga tidak ada perubahan sifat air saat Anda mandi. Namun jika Anda bersampo dan bersabun dulu, maka air yang tersiramkan ke anggota tubuh Anda sudah berubah sifatnya, sehingga tidak lagi punya kekuatan menghilangkan hadas. Mandi sunnah, perhatikan. Kalau bagi orang siapapun yang tidak Jumatan, terutama laki-laki itu, sunnah mandinya mulai habis subuh kalau Jumatan. Ya, kalau Jumatan mandinya kapan mulainya? Habis subuh. Dan perhatikan, sampaikan kepada calon suami Anda dan bahkan kepada orang tua Anda, waktu Jumatan itu ada 5. Ada berapa? 5. Dan berangkat Jumatan itu mulainya bukan jam 11, bukan, tapi habis subuh. Pun berangkat Jumatan mulainya waktunya kapan? Sehabis subuh, sesuai dengan tingkat nilai korban seseorang. Jadi mulai subuh sampai zuhur dibagi 5. Kira-kira berapa jam? Kira-kira masing-masing 1 atau 2 jam lah gitu ya, dibagi 5 itu. Atau 1,5 jam kira-kira, atau 1/4 itu. Nah, kelompok pertama di subuh yang berangkat nilainya sama dengan berkorban unta. Jam kedua sama dengan berkorban sapi atau kerbau. Catat dia nggak lupa ya. Kalau mantu-mantu tok polali kabeh. Ketiga sama dengan nilainya sama dengan korban kambing. Waktu keempat nilainya sama dengan korban ayam. Waktu terakhir menjelang khutbah dan baru datang, nilainya sama dengan korban apa? Telur. Tentu saja yang korban ayam sama unta pahalanya besar mana? Besar unta. Harganya mahal mana? Jauh lebih mahal unta. Jangankan unta beneran, wong unta aja mahal. Kalau ada orang pulang haji, bawa jasanya apa? Karena punya anak kecil, bawanya apa? Unta-untaan, boneka unta yang bisa berbunyi. Catat dulu, akan ada jeda. Semua hasil ngaji tolong di-share di grup Anda. Jangan hanya di pribadi, jangan. Ada panitia khusus atau sesi pendidikan yang harus apa? Mengkoordinir siapa yang merangkum kajian pagi hari ini. Harus di-share di dalam grup
sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga tulisannya mudah dipahami dan komunikatif. Berikutnya perhatikan, jangan sampai lupa saat Jumatan, prinsip dalam Jumatan pakaiannya adalah putih meskipun tidak baru. Tulis, sampaikan kepada calon suami Anda, sampaikan kepada orang tua Anda. Prinsip sholat Jumat pakaiannya apa? Putih meskipun tidak baru. Tapi kalau sholat Id prinsipnya adalah pakaian baru meskipun tidak putih. Tulis. Buat status bagus. Untuk apa? Menyebarkan informasi keislaman kepada halayak ramai. Tapi kan penting Pak. Hal ini banyak yang tahu atau jarang yang tahu? Jarang yang tahu. Jarang yang tahu. Prinsip pakaian dalam Jumatan adalah apa tadi? Meskipun kalau sholat Id prinsipnya apa? Meskipun tidak. Anda bajunya baru atau belum? Ya, monggo lah segera diperbarui. Minta siapa? Orang tua nih? Yang orang masih punya anak. Kalau udah menikah minta siapa? Tidak usah minta, sudah dibeli. Enak dong. Perempuan sangat enak, nggak usah mikir kerja, tidak usah mikir cari nafkah. Anda dinafkahi, enak, dibelanjakan, tidak usah belanja sendiri. Nah, kalau waktu mandi sholat Id adalah mulainya pertengahan malam, itu sudah mendapat kesunatan apa? Mandi untuk sholat Id. Apakah seperti Anda disunahkan datang ke masjid untuk sholat Id? Belum tentu. Anda meskipun sama-sama muda, meskipun sama-sama mahasiswa, belum tentu mendapat kesempatan yang sama untuk sholat Id dalam perspektif agama Islam. Perempuan muda seperti Anda, maaf dan maaf, yang berparas cantik itu tidak disunahkan sholat Id di masjid. Tapi di mana? Di rumah sendirian. Itu dia. Tadi anak muda, perempuan muda, remaja putri yang tidak disunahkan yang bagaimana? Yang bagaimana? Lah Anda semua cantik tidak? Cantik ya? Berarti tidak disunahkan. Atau orang tua tidak cantik, biasa, cuman berlaga. Kamu tuh, wong tua ning lagake iki lho, subhanallah, kemenyake masya Allah. Itu juga tidak disunahkan. Jadi yang disunahkan sama berarti perempuan yang muda, yang bagaimana? Yang tidak berparas cantik, atau orang tua yang tidak bagaimana? Tidak berlaga. Ngerti nggih? Perempuan tua berlaga tidak disunahkan. Perempuan muda cantik tidak disunahkan. Nah sekarang yang ada bagaimana? Perempuan muda cantik habis mandi keramas, rambut gerimbang-gerimbang, nggak pakai apa jilbab, pakai apa sandal hak tinggi menuju ke masjid. Subhanallah. Iki arep remon bareng ibadah, masya Allah. Lah masjid nang ngarepe omahku, masya Allah. Aku kudu merem, kudu apa? Merem. Nek delok itu dosa mboten? Dosa lagi. Maka jalan ngaji meskipun kita boleh melihat, tapi tetap kita batasi pandangan mata kita. Ngerti nggih? Itulah ketentuan hukum Islam. Lu kok ekstrim kok apa? Membeda-bedakan tidak. Ini tidak ekstrim ya. Memang semacam itu aturan fikihnya ya. Di beragama itu sesuai dengan ketentuan ajaran Islam. Jangan menurut selera dan hawa nafsu. Ini beragama apa? Sesuai apa? Tuntunan. Jangan menuruti apa? Kepentingan dan hawa nafsu. Di dalam ini tidak ada diskriminasi, tidak ada. Memang demikian aturannya.
Masa yang cantik sebagai kalahan? Ya justru penghormatan. Yang cantik tidak disunahkan tadi penghormatan atau pelecehan? Penghormatan, bukan diskriminasi, itu penghormatan. Semua cantik ya tadi ya. Alhamdulillah. Kalau Anda belum yakin, nanti beli cermin yang baru ya. Aku cantik atau tidak? Kehadiranku memicu fitnah atau tidak? Kehadiranku membuat laki-laki ingat kesadarannya atau tidak? Itu barometer apa? Cantik atau apa? Tidak. Demikian pengantar kajian pada hari ini. Silakan Anda berkesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Moderatornya mau? Ya. Silakan untuk teman-teman bisa mengajukan pertanyaan. Berdiri. Dan ini diringkas lagi. Ya, nanti. Allah. Silakan teman-teman bisa mengajukan pertanyaan ya. Monggo Mbak. Bagaimana kalau kita keluar keputusan apakah harus berwudu dulu dan sebelum berwudu harus disaling tidak? Baik. Keluar keputihan itu najis dan membatalkan wudhu. Karena itu kalau Anda mau sholat ya, Anda mau sholat, bagaimana langkah pertama? Bersihkan area kewanitaan, kemudian baru wudhu. Kata dia, oke. Silakan teman-teman yang bertanya kegiatan sebelum saja. Ketika kita sudah tidur tapi seperti hati dan Mana? tertidur tapi juga sebentar dan itu kita masih meyakini kita punya wudhu. Apakah itu masih bisa dikatakan kita memiliki wudhu? Baik. Bedanya ngantuk dengan tidur. Kata dia. Kalau orang ngantuk itu mendengar tapi tidak paham, itu orang ngantuk. Nah, kira-kira yang Anda tanyakan kategori ngantuk atau tidur sebentar? Nah, ketika seorang masih mendengarkan utuh tapi nggak paham, itu adalah indikator ngantuk, itu begitu. Ya. Kalau tidur memang pendengaran aja nggak utuh. Sudah nggak utuh kalau tidak utuh. Tapi kalau ngantuk masih utuh, cuma tidak paham. Jadi kalau Anda sedang tertidur tapi posisi duduk, no problem, nggak batal wudhunya. Tapi kalau tidur dan kemudian kemungkinan bagaimana? Tidur beneran. Kalau Anda tiduran, kok terasa ngantuk-ngantuk, kemungkinan tidur beneran meskipun sebentar, dan itu membatalkan wudhu. Itu gitu. Oke. Baik, sebelum mandi disunahkan apa? Wudhu. Lah wudhu itu sebaiknya tidak dalam kondisi telanjang. Tapi misalnya kondisi memang lebih efektif semacam itu, nggak apa-apa, makruh saja. Jadi makruh. Lah kalau disunahkan wudhu nanti habis mandi wudhu lagi enggak? Ya tidak, karena sudah wudhu sebelumnya. Cuman betapa sulitnya saat kita mandi tanpa menyentuh area-area yang membatalkan wudhu. Ya bisa, tapi pakai gini loh, pakai baliknya gitu. Maaf ya, gosok saya pakai gini. Sulit nggak? Sulit. Ya sudah, yang gampang-gampang aja ya. Bisa batal pun tidak mas, alah nanti wudhu lagi. Itu nih. Saat mandi perhatikan. Itu juga disunahkan berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung meskipun sebelumnya sudah wudhu. Pun saat mandi tadi bagaimana? Disunahkan apa?
kumur dan memasukkan air ke dalam hidung meskipun sebelumnya sudah wudhu. Lanjut. Apabila kita mempunyai kebiasaan terus kita menjalani masa haid, itu apakah kita kalau tetap terus itu tergolong memainkan wudhu itu sendiri atau diperbolehkan? Syarat orang wudhu itu tidak dalam kondisi haid. Pun syarat orang wudhu itu tidak sedang haid. Kalau orang haid kok wudhu namanya al-mula'abah bid-din atau bila ibadah, mempermainkan ibadah, dan itu hukumnya haram. Pun ada di kita niat baik harus berlandaskan apa? Ilmu. Ya kan beribadah harus berlandaskan apa? Ilmu. Jangan pakai logika murni, jangan pakai logika murni, tapi harus berdasarkan apa? Ilmu. Syarat berwudu tadi bagaimana? Harus bersih dari haid. Lah orang haid kok wudu namanya apa? Mempermainkan ibadah. Dalam bahasa fikih namanya apa? Al-mula'abah bil ibadah haram. Haram. Baik. Ketika kita sholat tapi sholatnya batal sampai 3 kali, apakah Baik, yang membatalkan sholat ya, sesuatu yang membatalkan sholat tidak mesti membatalkan wudhu. Gerak-gerik 3 kali berurutan sholatnya menjadi apa? Batal. Sholat batal karena gerak-gerik 3 kali atau ngomong ya 2 huruf atau 1 huruf yang memahamkan, itu sholatnya menjadi batal. Batalnya sholat tidak meniscayakan batalnya wudhu. Tidak. Oke. Tadi bagaimana? Batalnya sholat tidak meniscayakan batalnya wudhu. Oke. Mandinya. Lah, bentuk mandi sunnah sama mandi wajib sama. Karena dikatakan mandi itu kalau meratakan seluruh air, meratakan air ke seluruh tubuh. Actionnya bentuknya sama antara mandi sunnah dengan mandi wajib. Yang membedakan hanyalah apa? Niatnya. Itu gitu. Apanya? Belum sampai babnya. Nah, biar masing-masing fokus saja. Nah, kita baru fokus mandinya aja. Lanjut. Baik, perempuan istihadah kalau mau sholat pertama harus mengintai waktu sholat. Tidak boleh bersuci sebelum masuk waktu sholat. Itu bagi perempuan yang istihadah. Monggo, pokoknya prinsipnya bagi perempuan yang istihadah bersucinya ketika hendak sholat dan sudah masuk waktu. Langkah pertama adalah bersihkan area kewanitaan, tidak harus mandi. Kemudian tutuplah serapat mungkin area itu, wudhu dan segera sholat. Jangan nunggu pakai lama-lama. Nanti meskipun saat sholat ternyata bocor, ya keluar darah istihadahnya, sholatnya tetap sah.
dan tidak perlu diqadha. Bisa dipahami ya? Meskipun tadi bagaimana? Keluar darah saat haid tetap sholatnya apa? Sah ya. Darah istihadah maksudnya. Lanjut. Baik. Sehabis haid mau mandi namun tidak ada air ya. Mau mandi tapi tidak ada air. Kalau area kewanitaan kan tidak mungkin ya, sangat sulit dibersihkan dengan istinja pakai apa? Batu atau bata kan nyaris nggak mungkin gitu kan. Itu nang mutlak pakai air yang itu. Itu gini. Di darah haid tadi harus dibersihkan dengan apa? Air. Cari air dimanapun ya untuk area itu. Lah untuk mandinya karena membutuhkan kadar air yang cukup banyak dan tidak ada air, diganti dengan apa? Tayamum. Dengan apa? Tayamum. Itu sudah sah. Dan maaf, bagi suami yang sudah menanti kehadiran Anda dalam kondisi suci, sudah bisa tidur bersama lebih dari sekedar tidur. Ngerti nggih? Paham ya? Oke. Terima kasih. Silakan teman-teman yang belum bertanya bisa mengajukan pertanyaan. Yang di luar, silakan. Bagaimana hukumnya pada saat kita beristighfar memegang Al-Quran? Bagaimana hukumnya jika istihadah kita memegang Al-Quran? Ya, perempuan istihadah statusnya sama dengan perempuan suci. Ya kan gitu? Asal punya udhu no problem, tidak masalah. Gitu. Ya kan gitu? Perempuan istihadah statusnya apa? Sama dengan perempuan apa? Suci. Sehingga wajib puasa, wajib sholat, dan sah puasanya, sah sholatnya, serta tidak perlu mengqadha. Sehingga boleh-boleh saja dengan Al-Quran. Bahkan bagi yang tahfidz ya harus kan. Kalau enggak nanti lupa. Oke, berikutnya. Terima kasih. Silakan teman-teman yang Keluar kentut. Ya. Sholat ya. Kalau kita mau kentut sebelum sholat ya, sebelum sholat kok mau kentut, sebaiknya dikentutkan. Karena apa? Sholat menahan kentut yang dari awal itu hukumnya makruh. Perhatikan hukumnya apa? Namun kalau sedang sholat kok mau kentut, wajib ditahan agar tidak kentut pun. Kalau sedang sholat kok mau kentut, bagaimana tadi? Wajib ditahan agar tidak kentut. Kalau sudah ditahan kok bagaimana? Lepas kentutnya, sholatnya bagaimana? Batal. Sholatnya apa? Batal. Nah, kalau ini batalnya sedang jamaah bersama banyak orang, tentu Anda kan harus keluar dari barisan shaf. Untuk apa? Untuk wudu. Bagaimana cara keluar dari barisan shaf menurut fikih? Bagaimana caranya? Ada yang tahu caranya? Hah? Coba. Mbak yang agak tinggi mana? Yang agak tinggi mbaknya? Mana yang agak tinggi? Biar kelihatan. Siapa yang sudah dulu? Siapa? Ayo mbak, duduk mbak. Berdiri. Posisi kayak rukuk. Pegang hidungnya sambil jalan. Jalan. Pegang hidungnya.
kayak ruku. Itu ya. Itu cara keluar dari barisan soft saat Anda batal kentut ataupun yang lain. Ngerti nggih? Caranya bagaimana tadi? Berjalan kayak posisi ruku sembari apa? Mengapa megang wudhu? Untuk menutupi aib seakan dia bukan kentut, karena kan malu kan kentutan, tapi seakan dia mimisen apa? Bisa dipahami ya? Seakan dia apa? Mimisen bukan kentut. Itulah cara Islam dalam menutupi aib. Bagaimanapun kentut dalam forum terbuka merupakan apa? Aib. Gimana? Apa mana? Mungkin apa? Besar dan bau gitu kan? Kan terlebih perempuan cantik gitu kan? Ini wongnya ayu tapi kok kentutnya? Ngerti nggih? Wongnya ayu tapi kentutnya kok? Kan malu-malu betul. Maka ditutupi dengan cara agar dikira apa dia apa? Mimisan dengan cara berjalan sembari menunduk dan memegang apa? Hidungnya. Itulah cara Islam dalam menutup aib seseorang. Lanjut. Perempuan istihadah boleh sholat berjamaah asal jarak antara wudhu dengan sholat jamaah berlangsung langsung, tidak tunggu pakai lama. Caranya bagaimana? Mengintip kedatangan imam. Caranya bagaimana? Mengintip kedatangan apa? Imam. Begitu imam mau datang, Anda langsung siap-siap dan nanti bisa bergabung berjamaah. Kalau tunggu pakai lama puji-pujian nggak boleh gitu. Lanjut. Satu lagi. Yang belum mengajukan pertanyaan bisa mengajukan pertanyaan. Cukup. Ya, kita akhiri dengan bacaan sabuna bersama-sama. Seperti kemarin ada khalnya Sayyidah Khadijah al-Kubra tanggal 11 Ramadan. Bersama-sama kita membaca sabuna bersama-sama. Sabuna di dunia. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Baik, demikian kajian pada hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan tasbih bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga ada berkah dan manfaatnya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Monggo Anda pulang duluan ya. Alhamdulillah.